Halo guys, selamat datang di channelku Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi dari cerita horor Twitter lanjutannya, misteri di desaku yang part ketiga. Oke, langsung saja. Ayo, kalau nggak percaya tentang Romi, Gale, Sony, Farhan, Budi, dan 4 teman yang lainnya pun mengikuti Romi dengan dipimpin Gale yang berada di depan sendiri. Ikut dulu N, upo nggak kuburan su. Tuh, lihat apa itu, bukan kuburan anjing, teriak Romi. Benar saja, kuburan tersebut menunduk di tinggi seperti makam baru. Tanahnya masih basah dan merah. Masih ada taburan bunga dengan misalnya hanya terbuat dari batu dibalut dengan kain hitam. Bau kuburan tersebut merebak wangi. Cuk gendong sepuh ngubur di kini kan ono makam umum. Jir, gila, siapa yang mengubur di sini? Bukannya di makam umum itu Farhan. Tahi pulang besok beli bola baru dan lapor ke Pak RT. Bapakmu Sun biar diusut di kuburan siapa, jelas Romi. Mereka mengangguk setuju lalu pulang ke rumah masing-masing. Malam hari beberapa orang yaitu Pak Sultan, Pak Rosid, dan Pak Anto meronda keliling RT 1 untuk memastikan keamanan gang 1, gang 2, gang 3 semua aman. Terakhir mereka berkeliling di gang 4, gang yang akan terhubung ke RT 2. Di gang 4 terdapat kolam lele di mana saat akan melewati RT 2 pun harus melewati jalan yang bersebelahan dengan kolam tersebut. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan dan melewati kolam lele. Karena setelah kolam masih banyak rumah, suasana yang gelap karena penerangannya yang minim. Situ kebelet aku tak mau ya, mau mumpung di kolam mau jeding. Sebentar ya, aku kebelet mau kencing dulu mumpung kolam ada kamar mandinya, kata Pak Rosid. Kedua temannya menunggu di bawah pohon jambu monyet yang memang ada di sebuah kursi panjang di sana. Setelah dari kamar mandi, Pak Rosid terjatuh seperti menyandung sesuatu. Aduh, sikilku. Dilihatnya ada batu yang dililit kain hitam yang saat ia center adalah kuburan. Jangkrik, asutenan kuburan sepoi di keneki. Sial anjing, benar kuburannya. Siapa sih di sini? Teriak Pak Rosid. Sid, apa koen? Sid, kenapa kamu? Tanya Pak Sultan dengan mendengar teriakan Pak Rosid. Ini ono kuburan iki, kesini ada kuburan. Pak Sultan dan Pak Anto pun mendekat ke arah Pak Rosid. Loh, gendang kuburan siapa iki, Sid? Wah, gila, kuburan siapa nih, Sid? Tanya Pak Sultan. Mereka bertiga saling bertatapan dan menendang sebelum mereka berlari tunggang langgang. Keesokan harinya warga kerja bakti hari Minggu ya. Aku kemarin main di lapangan bola. Aku ada kuburan di pekarangan samping kopi, ucap Sony pada ayahnya. Yang benar kamu, jangan guyonan, jawab ayah Sony. Sumpah ya, kesana sana kalau nggak percaya, tantangnya Pak Anto. Dengar pun Pak RT di kolam ada juga kuburan masih baru pula, sahur Pak Anto. Kok semua pada ketemu kuburan sih? Tanya Pak RT bingung. Anak-anak saksinya ya, Sony nggak bohong. Sumpah, ucap Sony meyakinkan. Iya Pak Sultan sama Rosid juga lihat, kata Pak Anto tak mau kalah. Ya sudah, nanti selesai kerja bakti kita lihat ke TKP masing-masing ya, sejak Pak RT. Setelah kerja bakti selesai sesuai rencana, mereka akan melihat kuburan yang dimaksud. Warga pun ikut berbondong-bondong menyaksikan kuburan siapa ditakutkan ada tindak kejahatan lalu mayatnya dikuburkan dengan sembarangan. Saat sampai di lokasi, Sony dan teman-temannya pun kaget bagaimana tidak, tempat yang kemarin berdiri di kuburan sama sekali tak ada bekas. Tanahnya kembali seperti semula dengan penuh rerumputan. Sony CS pun mencari kesana kemari tak kunjung bertemu. Salah lihat mungkin kalian ini, celetuk salah seorang warga. Sony CS yang mengulang tak bisa berkata apa-apa, hanya mengaruk kepalanya yang tak kata. Sekarang ke kolam lele ya Pak, ajak Pak Sultan antusias. Bawa warga berjalan ke kolam lele. Kolam ini memang sudah tak terurus karena memang banyak saingan dan sepi. Akhirnya pemiliknya meninggalkan begitu saja. Pemiliknya adalah warga desaku juga, namun beda RT. Di sini kemarin sumpah, kata Pak Rosid, saya malah senang di sini. Itu bekas rumputnya masih ada lembuhnya. Sial, kok bisa hilang sih kuburannya, kata Pak Sultan. Beberapa warga ada percaya, ada yang tidak. Sebenarnya kemarin waktu saya rapat dengan Pak Lurah, ada juga Pak Warno, ketua RT juga menceritakan hal yang sama. Beberapa warga di sana juga menjumpai kuburan yang saat didatangi sudah tak ada, jelas Pak RT. Apa itu kuburannya bisa pindah-pindah ya Pak, ucap seorang warga. Pak RT hanya menggeleng kepala. Entahlah, selama kita saling tidak mengganggu, biarkan saja, bukannya kita memang hidup berdampingan. Warga mengangguk setuju, lalu pulang ke rumah masing-masing bergelut dengan pikirannya sendiri. Sampai sekarang pun masih ada kok Mbak yang ketemu sama kuburan itu. Ngeri banget ya Mbak, ucap Wahyu. Hak, lecek, penakut, dedekku. Wahyu hanya diam memasang wajah cemberutnya.
Kisah kuburan berpindah selesai. Assalamualaikum, Mei. Terdengar suara dari luar. Aku pun membuka gagang pintu untuk melihat siapa yang berteriak memanggilku. Loh, Nadia, kau nangis saja masuk sini, pinta kembali memapah Nadia. Dia temanku saat di bangku sekolah. Dia gadis yang sangat tertutup dan pendiam. Aku mengambilkan air mineral dan memberikan pada Nadia. Dia menangis sesenggukan, tak berhenti. Aku kesini mau serta Mei. Aku dengar kamu pulang, makanya aku sini. Sebenarnya aku udah lama banget, udah aku mendampingi sendiri. Sekarang aku udah gak kuat, Mei. Kata dia dengan isak tangis yang masih mengiringi. Ibuku, Mei, dia dipelet kata orang pintar. Tapi aku gak percaya sampai semua udah terlambat. Bantu aku, Mei. Lihat wajah Nadia, matanya bengkak seperti sering nangis. Terdapat kesedihan yang teramat. Di matanya, air matanya membasahi pipi dan ujung bibirnya bercerita dengan bibir yang bergetar. Dintri, pelat pengasihan. Ibu Maya, ibu Nadia adalah seorang janda berumur 52 tahun. Nadia adalah salah satu teman yang hidup selalu tercukupi karena memang dari keluarga kaya. Dahulu bapak Nadia adalah pejabat, sedangkan ibunya seorang wirausaha. Bu Maya mempunyai beberapa minimarket, tapi sayangnya keluarga Nadia yang selama itu bahagia harus merasakan kesedihan karena bapak Nadia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk selamanya. Kalau itu dia sedang kuliah. Setelah sekian lama Ibu Maya menjanda, akhirnya setahun yang lalu Ibu Maya menikah dengan seorang laki-laki bernama Dewo. Meskipun Ibu Maya terpaut jauh dengan Dewo yang berusia 29 tahun, mereka tetap melakukan pernikahan. Awalnya Nadia dan kakaknya Mas Rio tidak mengizinkan ibunya menikah karena usia mereka terpaut cukup muda. Jauh. Namun itu Bu Maya tetap saja ngotot, bahkan mengancam akan pergi meninggalkan kedua anaknya jika tidak diizinkan. Dengan berat hati pun Nadia dan Mas Rio mengizinkan ibunya menikah lagi. Mereka berdua merasa aneh karena ibunya yang selama ini sangat sayang dengan kedua anaknya, lembut, sabar, dan juga selalu mengedepankan kebahagiaan kedua anaknya, sekarang berubah. Di minggu pertama pernikahan ibunya yang semua baik-baik saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai Rio, mana adikmu? Ibu mau ngomong, ucap Ibu Maya dengan ketus. Adik masih ke toko, Bu, katanya tadi beli garam. Ibu, kenapa kau jarang masak sekarang? Malah Nadia yang sering nyiapin makan buat Rio, jelasnya. Mulai sekarang kalian pikirin aja sendiri. Kalian udah besar, Ibu mau fokus ngurus ayahmu, Dewo, jawab Maya. Ayah, kalau dia jadi ayah harusnya kerja dan bertanggung jawab. Nafkahin kita, bukan cuma diam di rumah lulus garisnya. Malam-malam keluar nggak jelas, bakar dupa, musyrik, dan yang lebih parah dia merintah-perintah ibu yang kasar. Ucap Rio tak terima. Kamu jarak dengan kurang ajar ya Rio. Kamu juga harus sopan sama ayahmu. Apa kamu nggak tahu kalau bisnis ayahmu itu semua di online, jelas Bu Maya. Kenapa Mas, Bu? Tanya Nadia yang berdatang. Kebetulan kamu udah datang, Nat. Ibu mau jual toko yang di perempatan Patimura, jelas Bu Maya. Kenapa dijual, Bu? Tanya Nadia. Buat investasi ayahmu, tanah saham, jawab Bu Maya. Investasi barang klinik maksud ibu, jawab Rio dengan nada sewot. Bukan urusan kalian, ibu nggak minta izin kalian, ibu cuma mau kasih tahu aja. Jadi mulai besok kamu Rio nggak perlu urus toko itu lagi, kata Bu Maya sembari meninggalkan mereka berdua. Nggak bisa kayak gini terus, Mas. Selama ini ibu sudah jual semua aset milik bapak. Mas tahu kan toko ini satu-satunya sumber mata pencaharian kita yang tersisa. Kalau toko itu dijual, pemasukan kita dari mana? Tanya Nadia panjang lebar. Ya Mas, seperti Nat, besok bakal ngomong sama Dewo. Rio menutup pembicaraan mereka malam itu. Malam itu Nadia tak bisa tidur. Dia hanya memandangi langit-langit kamarnya, berharap semua kembali seperti dulu saat ayahnya masih ada. Tak terasa air matanya menetes kian deras membasahi bantalnya. Daripada nggak bisa tidur, mending sholat malam dulu, pikir Nadia. Dia membuka kamar musola yang melewati kamar ibunya. Samar-samar Nadia mendengar suara perempuan bersenandung. Ibu malam-malam seperti ini bernyanyi, tanya Nadia dalam hati. Pintu kamar Ibu Maya yang terbuka sedikit mempermudah Nadia untuk melihat dalamnya. Mata Nadia terbelalak melihat seorang wanita membelakanginya mengenakan pakaian khas noni Belanda. Rambutnya pirang dan ikal. Dia tetap bersenandung dengan bahasa yang Nadia tak mengerti dan masih membelakanginya. Oh, itu dia, Emma. Kamu yang mau kenalan sama dia nggak? Kata Dewo mengagetkan Nadia. Nadia segera menoleh ke arah Dewo yang tersenyum kecil dengan membawa keris kesayangannya di tangannya. Nadia menggelengkan lalu menyempatkan menengok ke arah noni Belanda. Tadi tidak ada, ia sudah tidak di sana. Nadia segera beranjak pergi ke kamarnya dan mengurungkan niatnya untuk sholat malam. Ia memaksakan matanya
untuk terpejam agar tak lagi mengingat hal yang baru saja terjadi. Esoknya, sesuai janji Rio, ia akan berbicara dengan ayah tirinya itu. Saat itu Dewo berada di taman samping rumah Rio segera menghampiri Dewo. Sebelum Rio berkata, "Ada yang bisa dibantu, Rio?" tanya Dewo. Dewo mengetahui kedatangan Rio meskipun Dewo membelakanginya. Rio yang keheranan pun berpikir macam-macam tentang Dewo. Dia sangat yakin ada yang tak beres dengan si Dewo. Dia bukan orang sembarangan. Sempat terlintas di benak Rio untuk mengurungkan niatnya berbicara dengan Dewo. Namun segala ia tepis karena ini demi kebaikan dia dan adiknya. "Kamu mau larang saya untuk menjual toko itu?" tanya Dewo yang masih tak merubah posisi. "Iya, tolong urungkan niatmu. Toko itu satu-satunya penghasilan kami," jawab Rio dengan lantang. "Haha," jawab Dewo dengan tertawanya yang keras lalu berjalan menghampiri Rio. "Kamu nurut aja, saya palingan gak suka sama pembantah," Imbo sembari menepuk bahu Rio. Rio yang tak terima berniat mengejar Dewo, tapi tiba-tiba badan Rio mematung, kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Tenggorokannya seperti dicekik. Sangat sakit sekali Rio hanya bisa melihat Dewo berbalik badan ke arah tersenyum menyeringai lalu memasuki rumah. Rio segera berobat membaca ayat kursi dan 3 surat Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Tak lama badan Rio mulai bisa bergerak. Lehernya masih sakit. Ia segera masuk ke dalam rumah. "Astagfirullah, Mas, kenapa lehermu?" tanya Nadia. "Kenapa, Nat?" tanya Rio penasaran. "Ngaca sana, pintar," kata Nadia. Rio segera menuju etalase kaca yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Lehernya memerah membekas seperti kecengkeraman tangan. Benar saja ia tadi tercekik. "Siapa Mas yang sudah nyekik?" tanya Nadia. "Rio menggeleng, rumah ini udah gak amanat," kalau kata Rio lirik. Nadia manggut setuju. "Dewo mesti mau setan jahat menghibur ini, Mas. Dewo pasti memasukkan setan jahat ke rumah, Mas," kata Nadia. "Nggak bisa didiamin, Nat. Aku bakal minta tolong sama temanku. Kebetulan bapaknya seorang kiai," ucap Rio. "Aku ikut, Mas. Aku nggak mau di rumah sendiri, takut sama Ima," kata Nadia lirik. "Sopo siapa?" tanya Rio. "Nanti aja aku cerita, mending kita sekarang cepat-cepat pergi ke teman Mas Rio," ucap Nadia berbisik. Mereka berdua pun segera menuju rumah Rio yang dimaksud. Cara yang lumayan jauh, memakan waktu sekitar 4 jam menggunakan motor. Mereka pun sampai. Rio memarkirkan motornya di depan rumah sederhana nan asri ini. "Mas Oma ya adamnya, Mas, rumahnya dingin tentram," puji Nadia. Rio tak menghiraukan kata adik-adiknya itu. Wajahnya sangat serius. Ia ingin masalah ini segera selesai. "Wadia, katakan Dayu gini ki, waduh, kedatangan tamu besar nih." "Siapa, Agung?" "Teman Rio." "Biasa aja kamu, Gung," jawab Rio. Setelah mereka duduk dan Agung kembali dengan membawa minuman dan kudapan. "Monggo," kata Agung. "Jangan repot-repot, Agung. Soalnya orang kesini mau dapetin kamu sama ayahmu. Soalnya lain jelas, Rio." "Ada masalah apa, bro? Ceritalah," kata Agung. Rio pun menceritakan semua kepada Agung. Agung manggut. "Dan ayah baru nanti malam baru balik, bro. Kamu dan adikmu istirahat dulu aja ya. Aku nggak tega kalau biarin kalian pulang dan balik lagi jauh, bro. Apalagi kalau malam jalannya rawan." Jelas Agung memberikan saran. "Makasih banget ya, Agung. Kamu udah mau bantu kami dan maaf banget udah merepotkan kamu," kata Rio. "Santai, bro. Aku yang antar ke kamar. Kamu di kamarku aja biar adikmu istirahat di kamar Mbak," jawab Agung. "Apa nggak ngerepotin Mbaknya?" nanti tanya dia. "Orang Mbak pun nang ngurutui kok." "Nggak bakal, soalnya Mbak ke rumah mertuanya," jawab Agung. Sekitar jam 1 dini hari ayah Agung datang. Agung pun menceritakan semua kepada ayahnya. "Pun sak niki monggo sholat sarang, sholat tobat, sholat hajat supados Gusti Allah nyukani petunjuk. Mari sekarang kita sholat berjamaah, sholat taubat dan sholat hajat agar Allah memberi kita petunjuk." Agak ajak Pak Kiai kepada mereka bertiga, Agung, Rio, dan Nadia. Selesai sholat dan zikir, mereka berbincang ringan. Pak Kiai belum membahas soal keluarga Nadia. "Nat, leherku panas," bisik Rio kepada Nadia. Nadia segera melihat leher kakaknya itu, dan benar saja bekas itu terlihat menghitam makin melebam. "Insya Allah demit mulai bereaksi," kata Pak Kiai. "Reaksi gimana, Pak?"
minta tolong pakai bahasa Indonesia aja ya Pak ya, saya tidak terlalu paham bahasa Jawa halus, kata Rio sopan. Pak Kiai tersenyum menggut. Ibumu ini kan peletnya pakai lintrik, kata Pak Kiai. Lintrik, tanya Nadia mengulang. Pak Kiai manggut. Lintrik ini ilmu pengasihan. Siapa saja yang dipelet dengan lintrik akan terbayang-bayang wajah orang tersebut dan dibuat tergila-gila menyukai orang itu, jelasnya. Jadi maksudnya ibu dipelet Dewo Pak, tanya Nadia. Betul, dan Dewo sendiri yang melakukannya tidak hanya pelet lintrik, tapi ibu kalian disukut lutut menuruti semua perkataan si Dewo ini dengan pelet lainnya. Dewo ini bersekutu dengan banyak iblis, saya hanya bisa bantu menahan listriknya, tapi hasilnya kita serahkan saja kepada Allah. Jelas Pak Kiai panjang lebar. Lalu yang mencekik saya ini siapa Pak, tanya Rio. Pak Kiai tersenyum. Itu jin lain yang sama-sama jahatnya, dia bisa mengontrol pikiran manusia sehingga mencelakai dirinya sendiri, jawab Pak Kiai. Wujudnya seperti apa Pak, tanya Rio lagi. Perempuan setinggi 3 meter, berkuku panjang, seluruh badannya melepuh gosong, tak rambut, dia masih di luar, nggak berani masuk dalam rumah. Sini, jawab Pak Kiai dengan tenang. Ada lagi Pak, waktu itu saya melihat nenek Belanda, kata Dewo. Dia bernama Petur Nadia. Itu jin yang bersembunyi di tubuh ibumu. Jin itulah yang sebenarnya menyukai dan tertarik kepada Dewo, jelas Pak Kiai. Lalu kita harus gimana Pak, tanya Rio. Selalu mengaji di rumah, jangan pernah tinggalkan ibadah, aja ibu kalian juga, dan berikan ini ibu pada ibu kalian, jelas Pak Kiai sembari memberi air mineral dan sebuah kertas yang dilipat. Apa ini Pak, tanya Rio lagi. Air ini diminumkan atau dicampurkan ke dalam minuman yang ibu kalian minum, jangan sampai habis. Selalu isi dan tambah air di botol ini, jaga agar selalu penuh. Sementara kertas itu harus ditaruh di bawah bantal ibu kalian, jelas Pak Kiai. Apa ini untuk menghilangkan efek listriknya itu Pak, tanya Rio. Tidak, ini hanya agar jin noni Belanda itu tidak betah berada di dalam tubuh ibu kalian. Harusnya listrik juga dilawan dengan listrik yang lebih kuat, tapi itu musyrik. Tetap mohon dan berdoa kepada Allah, jawab Pak Kiai. Esoknya Rio dan dia pun pamit pulang. Mereka tak sabar untuk melakukan apa yang diminta Pak Kiai. Mas, bahuku berat banget, keluh Nadia. Ya di depan nanti kalau ada warung kita istirahat sana, kamu kecapean Nat, ucap Rio. Nadia manggut. Selama beberapa menit Rio dan Nadia berhenti di sebuah warung kecil dengan pengunjung yang ramai berbincang. Nat, kok pucat? Teman si motomu koyok panda ireng ngono. Nat, kamu pucat banget, sebentar matamu juga hitam kayak panda, kata dia. Masa sih Mas, aku ngerasa berat banget bahuku, lidah juga rasanya kaku, buat ngomong rasanya nggak enak Mas, kata Nadia yang mengeluarkan kaca dari tasnya. Dia melihat wajahnya di cermin seperti bukan dirinya, terkesan ngeri dan tatapannya kosong. Mas, aku takut banget, kata Nadia lirih sembari mencengkeram baju kakaknya. Mata Nadia berkaca-kaca. Itu ia tahu akan terjadi sesuatu ia tak ingin lawan. Jangan takut, selalu zikir, baca ayat kursi sering mungkin, pikiran jangan pernah kosong, pinta Rio lalu memeluk adiknya. Tak mau kalah dengan Nadia, Rio juga merasa perasaannya yang tidak enak. Lehernya masih sakit meskipun semalam sudah diberi minuman doa dari Pak Kiai. Sakit itu datang dan pergi. Tiba-tiba ia merasa panas dan perih di tempat bekas lehernya yang lebam. Selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Sebelumnya perjalanan hanya memakan waktu 4 jam, kini sudah 5 jam. Mereka belum sampai rumah juga. Sadar nggak sih Mas, kita lewatin jalan ini udah berkali-kali loh, kata Nadia. Iya Nat, aku tadi juga mikir gitu, tapi aku kayak bodoh amat itu. Kamu juga kenapa baru ngomong, tanya Rio. Aku dari tadi mau ngomong tapi ketahan dulu Mas, rasanya aku malas banget ngomong. Menurutku rasanya lengket, ditambah lagi badanku lemes banget, jawab Nadia. Kayaknya kita kena oyot memang Nat, kata Rio. Oyot memang, tanya Nadia mengulang. Ya kita berhenti dulu aja ya, kita doa ya, kata Rio menghentikan motornya di sisi jalan. Jadi oyot memang ini maksudnya kita diputerin, disasarin terusan dibuat bingung dengan jalan yang sama, jelas Rio. Sampai kapan nih terus Mas, tanya dia. Kata almarhum bapakku dulu sih, kalau kena oyot memang kita harus nengok ke atas langit, tapi tetap kita berdoa dulu ya, ajak Rio. Mereka berdua pun berdoa dan segera menengok ke atas. Wes lanjut, mariki suara kuda, ayo jalan lagi, bentar lagi mau maghrib, ajak Rio. Nadia manggut dan mengenakan agama. Sekitar 1,5 jam mereka sudah sampai depan rumahnya. Alhamdulillah Mas, wes nggak nyasar. Alhamdulillah Mas, nggak tersesat lagi. Kondisi gimana, udah enakan belum, tanya Rio. Nadia mengendikan bahu
Boh rasanya kak karuan awak nggak tahu rasanya badanku nggak nyaman, jawab Nadia. Ya udah mandi sholat terus istirahat. Nah saran Rio, dari mana kalian aja kalian, tanya Bu Maya. Rio tak menjawab, hanya menyalami tangan ibunya lalu masuk ke kamar berkata apapun. Sesuai sholat isya, Rio memikirkan bagaimana caranya agar minuman ini terminum oleh ibunya, karena sama sekali tak mungkin ibunya langsung minum air ini begitu saja. Rio teringat kondisi terakhir Nadia yang tidak sehat. Ia segera menghampiri Nadia ke kamarnya. Anak, sudah tidur, tanya Rio. Nadia terbaring di tempat tidurnya. Rio berniat ingin mengecek suhu badan Nadia. Terlihat mata Nadia terbuka lebar, dia belum tidur. Rio mengajak bicara, namun dia tetap diam. Dia memperhatikan mata Nadia dengan seksama. Mata Nadia menghitam, full hitam. Jangan bercanda kata Rio mencoba menenangkan dirinya. Nadia tetap diam. Kulit di sekitar matanya terlihat keriput menghitam. Bibirnya perlahan menganga mengucapkan kata yang tak mengerti. Nat, lu sadar, jangan buat aku takut. Nadia, istighfar dong Nat, teriak Rio sembari mengucapkan badan Nadia. Tak lama Nadia berduduk dengan cepat menoleh ke arah Rio dan berteriak memaki tekan telinga. Rio mundur berusaha keluar dari kamar Nadia. Nadia terus mengejar Rio dengan tangan sikap mencekik leher Rio. Rio segera jongkok dan membenamkan wajahnya karena ia sangat ketakutan. Apa mas, ngapain mas, tanya Nadia yang sudah berada di ambang pintu. Rio masih ketakutan, ia ragu dan tak menjawab pertanyaan adiknya itu. Nadia yang kebingungan segera menghampiri kakaknya. Jangan, pinta Rio. Kenapa mas, jangan buat. Nadia bingung deh, protes Nadia, ini beneran kamu Nat, kamu nggak mau nyalakain aku kan, tanya Rio. Apaan sih yang nggak lah, apaan aku nyalakain mas Rio, ini Nadia mas, siapa lagi coba, tanya Nadia. Kamu dari mana, tanya Rio. Abis ambil minum barusan, ini minumnya, jawab Nadia. Seriusan lo barusan keluar, terus tadi siapa Nat, tanya Rio lagi. Ya mana aku tahu mas, emang kenapa, tanya Nadia balik. Tadinya kira kamu kesurupan lah Nat, mas benar-benar takut, tapi alhamdulillah kalau kamu baik-baik saja, dia Rio. Nadia manggut. Mas gimana, airnya udah dikasih ke ibu belum, tanya Nadia. Belum lah Nat, aku bingung gimana caranya, kamu tahu nggak gimana caranya? Ya udah disiapin airnya, nanti aku coba aku kasih ke mama, kata Nadia. Oke, ambilin bentar, terus nanti kertasnya gimana, tanya Rio lagi. Tunggu si Dewo keluar rumah aja mas, biar aman, nggak risiko, jawab Nadia. Bu ayah kemana, tanya Nadia. Biasa urusan kerjaan kamu kalian, jawab ibu Maya. Dia manggut. Bu, Nadia buatin teh hangat diminum dulu ya, pinta Nadia. Enggak, kamu ngasih apa-apa kan itu di minuman ibu, tanya. Ngasih apa bu, nggak ada. Ya udah kalau ibu nggak mau minum, kata Nadia lalu pergi mengambil minum. Wes nang, wes itu cepetan dilakukan, orangnya lagi keluar, kata Nadia. Dia manggut dan segera masuk kamar ibunya. Setelah dia berhasil letakkan kertas tersebut, dia pergi dari sana. Sakit banget nih leher, Rio bermonolog. Ia segera mencari cermin. Lalu luka di lehernya semakin parah. Kali ini tak hanya lebam, luka itu melepuh. Mas aku udah masukin air ke dalam botol minumannya ibu, kata ibu. Bagus deh Nat, jawab Rio seadanya. Ia masih fokus ke lehernya. Ya Allah mas, lehermu kok makin parah, ayo mas berobat ke dokter aja, kata Nadia. Tapi kan ini bukan sakit medis Nat, apa bisa, tanya Rio. Namanya juga usaha mas, daripada kayak gitu seenggaknya nanti dikasih salep atau obat rada nyeri, ucap Nadia. Rio manggut. Seminggu telah berlalu, Rio rutin mengisi air doa dari Pak Kiai. Kondisi Rio makin memburuk meskipun sudah periksa ke dokter kulit. Sementara Nadia sering jatuh sakit, jarang bicara dan tak mau makan sudah 3 hari ini. Bu Maya dan Dewo sering adu mulut karena Bu Maya sudah tak menurut seperti sebelumnya. Ia juga mulai memperhatikan Rio dan Nadia. Tapi itu semua sudah terlambat karena minimarket itu sudah terjual. Malam itu Rio berinisiatif untuk menelpon Agung. Ia berniat akan menceritakan yang telah terjadi kepada keluarganya saat ini. Astagfirullah, kok nggak cerita dari awal kemarin bro, pesannya aja ya sama ayah, kata Agung dalam telepon. Thanks banget bro, kamu udah dan sampai bela-belain kesini. Maaf banget Agung, kondisiku nggak kemungkinan buat kesana, kata Rio. Nggak masalah, aku malah senang kok bisa bantu malam ini, insya Allah aku kesana sama ayah, ucap Agung mengakhiri obrolan. Sekitar jam 11 malam, Agung dan ayahnya dan seorang lagi Pak Suryo, Pak Leknya Agung datang. Rio mempersilakan masuk. Pak Suryo hanya geleng-geleng. Oke yo, ingin Lek, banyak banget yang kau pelihara Lek, tanya Agung. Bos setan alas ngendi aino iki, wah jibutan dari mana aja ada di sini, ucap Lik Suryo. Sedangkan Pak Kiai hanya tersenyum kecil. Mana adikmu, tanya Pak Kiai. Rio dalam Pak, jawab Rio sambil membari menunjuk kamar dia. Mas jenenging Belbot mau ningali
di kosannya lari Niki Kulu sing nangani Mas Anda masuk aja ngurus adiknya biar anak ini saya yang tangani pinta Dek Suryo. Pak Kiai menggut dan juga Kamar Nadia bersama Agung Suri mengambil daun bidara dan tas pembaca doa lalu menekan dahi Rio dengan jempolnya. Apa yang kamu rasakan? Tanya Dek Suryo. Di lehernya rasanya ada yang dalam itu. Jawab Rio. Dek Suryo segera menempelkan beberapa daun bidara di leher. Sakit panas. Dari kebetulan saat itu Ibu Maya dan Dewa sedang pergi menemui kolektor barang antik di luar kota. Tahan istighfar terus bertabur lawan dan jangan mau kalah, kata Dek Suryo memberi arahan. Sedangkan di sisi lain Pak Kiai Agung memeriksa kondisi Daya setan lama Niki duwe ngunggah musok arek ngawe mangan gak iso ngomong koyo ngene. Ayo wes ya obongen ae ya, setan kurang ajar nih, gak punya sopan santun, masa anak ini dibuat sampai gak bisa makan, gak bisa bicara kayak ini. Udahlah ya dibakar, ucap Agung antusias. Ya setan betul atau obong, ya setan keluar atau aku bakar, perintah Agung sembari menunjuk. Nah dia menggeleng, aku gak kon gawe arek iki mati pelan, CM langsung gak aku diperintahkan untuk membuat anak ini menderita mati pelan-pelan. Karena dia dengan suara berat menggema. Pak Kiai segera membaca doa Agung memerintah Pak Kiai yang masih menunjukkan dan membaca doa. Agung segera melakukan yang diperintahkannya ayahnya. Nah dia menjerit sejadi-jadinya. Tak lama ia pingsan. Alhamdulillah wes metu deh, alhamdulillah udah keluar kesehatannya. Udah berapa lama Nadia pun tersadar. Nat, gimana keadaanmu? Tanya dia buru-buru mengapain Nadia. Sakit semua badanku mas, lapar banget, jawab Nadia. Ya udah kamu makan, tunggu sini. Di sini ada beliau yang bantu kita. Nat, turun sangi Pak, terima kasih Pak, ucap Nadia. Mereka bertiga mengurus rumah ini sudah dipagar. Insya Allah hal-hal yang jelek itu gak akan masuk ibu. Kalian perlahan akan sembuh atas izin Allah. Kalian harus sabar, jelas Pak Kiai. Sebulan setelah itu Bu Maya dan cerai dengan Dewo. Bu Maya merintis susah lagi, mulai dari nol, semua kembali seperti semula. Setelah 2 tahun Bu Maya bercerai dengan Dewo. Sedangkan Dewo mengetahui Bu Maya kaya lagi, ia mulai mendekati Bu Maya lagi. Bu Maya tak pernah terbujuk rayuan si Dewo sampai hal buruk menimpa Bu Maya. Bu Maya jatuh sakit, dimulai gatal sekujur tubuh lalu mengeluarkan nanah dan bau tak sedap. Sudah 3 bulan Bu Maya dirawat di rumah sakit. Makan, minum, pipis dan BAB pun perlu bantuan selang. Bu Maya sama sekali tidak bisa bergerak, tak berbicara. Mas gimana Bu? Masa gini terus, nggak ada kemajuan? Gimana kondisinya mau Maya kayak gini? Karena dia merengek. Gimana lagi Nat? Mas juga bingung, kata dia yang juga meneteskan air matanya. Ini pasti kerjaan Dewa Bang saat itu. Pas dia yang buat kayak gini mas. Pas minta tolong lagi sama Mas Agung dan Nat. Agung udah pindah keluar Jawa, dia susah dihubungin. Pak Kiai udah setahun yang lalu wafat, sedangkan aku nggak tahu nomornya Suryo. Nat, Suryo, dia apa yang kita tetap diam, biarin ibu kayak gini mas, tanya dia. Sabar Nat, kita harus tetap berdoa ya, kata Rio. Flashback Nadia selesai, aku mengelus menenangkan Nadia. Ya Nat, Dewa udah lakuin. Mau gak cara apa? Dan aku apa maaf ya Nat, Dewo pakai media pembalut ibu kamu. Jawabku, benar-benar bajingan si Dewo. Nih tolong, aku gak mau ibuku kayak gini terus, kata Nadia tak berhenti menangis. Boleh aku tanya gak Nat? Ucapku. Nadia manggut. Nenekmu masih ada? Tanyaku. Ada Mei, kenapa? Jawabnya. Alhamdulillah Nat, sekarang ayo ke rumah nenekmu, jawabku. Nah sekarang mana mungkin Mei ini udah malam, kata Nadia. Gak masalah, nanti besok lebih baik nenekmu di sini kan udah pergi. Nadia menggeleng. Nenekku di Jakarta mengikut tante, kami udah lama lost kontak karena tante ikut nenek ngasih warisan ke ibu, jawab dia. Aku terdiam cukup lama. Emangnya kenapa sih Mek, kok harus ke nenek, tanya dia. Karena maaf, kita butuh air seni. Next, sebut saja air keramat ya nenekmu. Jelas. Buat apa Mel? Mei, tanya Nadia yang kaget. Buat dibasuh seluruh badan ibumu. Ini memang gak masuk akal dan menjadikan untuk sebagian orang terpijit ada dalam tubuh ibumu. Ya lawannya pakai air keramat ibu kandung dari korban. Jelasku, apa nggak cara lain Mei, tanya Nadia. Cara lain adalah mengulang pertanyaan Nadia. Aku menjawabkan mata sebentar. Aku melihat gambaran samar ibunya Dewo. Masih ada nggak Nat? Setauku sih udah meninggal lama Mei. Ibu dulu pernah cerita, jawab Nadia. Nat, kamu tahu kan alamat nenekmu itu, tanyaku. Nadia manggut. Kita segera kesana aja ya Nat, pasti kamu ibumu menderita kayak gitu, kata aku merangkik karena dia menggeleng-geleng.
Jelas aku nggak mau ibuku menderita Mei, tapi aku besok berangkat. Aku harus ngomong ke Mas Rio dulu dan prepare buat besok Mei. Kata Nadia, oke Nat, kamu istirahat yang cukup, jangan mikir macam-macam ya pesanku. Ya Mei, makasih ya, besok aku jemput kamu dan pesenin pesawat buat flight besok. Dan Nadia, aku manggil. Besoknya sesuai rencana aku dan Nadia terbang menuju rumah neneknya. Tinggal cerita, aku dan Nadia udah dapetin air keramat nenek Nadia. Udah nggak bakal bahas gimana dapetin karena ya biasa mau dipublish, ini masalah keluarga mereka. Setelah berhasil mendapatkan air keramat ini, kami menuju rumah sakit di mana Ibu Maya dirawat. Nadia, tolong kamu baca surat Al-Kahfi yang dan untuk Bang Rio, Mei minta tolong Abang Azan dan Iqomah berulang kali sampai proses ini selesai, pintaku. Mereka berdua mengangguk mengerti. Aku segera berdoa dan membasuhkan dengan air keramat ke seluruh badan Ibu Maya. Tubuh Bu Maya ngajang hebat. Bu Maya berteriak histeris lalu memindahkan isi perutnya keluar darah hitam pekat berbau busuk dengan belatung dan bangkai tulang belulang. Bu Maya berteriak mengipas-kipas tangannya kepanasan lalu melompat-lompat seluruh badannya terlihat mengeluarkan asap. Lihat Nadia shock dan akan berlari menuju ibunya. Tolong fokus lanjutin ngajinya Nat, jangan terpengaruh, kataku. Nadia dan Rio melanjutkan tugasnya. Aku dengar suara mereka bergetar menahan tangisannya. Aku tetap melakukan tugasku, membasuh sisa air keramat itu ke wajah serta rambut Bu Maya. Iblis itu marah, mengerang kesakitan dan berteriak panas. Aku tak memperdulikannya. Aku membaca doa khusus hingga Ibu Maya berhenti berteriak. Entah berapa lama kami melakukan pengusiran itu, yang jelas semua suster dan pasien berkumpul di luar ruangan Bu Maya dirawat inap mengintip angin tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya kami sudah meminta izin pihak rumah sakit. Bang Nat, jangan lupa pesanku ya, setelah ini basuh dan mandikan Bu Maya dengan daun bidara. Setelah itu dibilas dengan sabun dan air bersih. Lakukan setiap hari sampai Ibu Maya benar-benar sembuh, pesanku. Makasih banget ya Mei, kamu udah mau bantu, kata Rio kumanggut. Setelah beberapa hari kejadian itu, Nadia menelponku. Halo Nat, gimana kondisi ibumu? Dan aku, alhamdulillah Mei, kamu kesini ya, aku sudah minta Mas Rio jemput kamu, bentar lagi kamu mungkin nyampe, mintanya. Ya Nat, aku siap-siap dulu ya, kata Pur mengakhiri pembicaraan kami. Benar saja, selang beberapa menit Rio datang dan kami menuju rumah mereka. Setelah aku sampai di rumah Nadia, aku melihat seorang wanita duduk di kursi roda. Wajahnya terlihat berwibawa, berbeda senyum. Di belakangnya ada seorang pemeran seumuran aku, yaitu Nadia, dan berada di kursi roda, dan yang ada di kursi roda adalah Ibu Maya. Nadia segera menghampiri dan melukku. Ia meneteskan air mata sekali lagi. Kasih banget ya Mei, kamu udah bantu banyak, kata Nadia. Aku menggeleng. Nat, ini semua atas izin Allah. Kita harus bersyukur dengan cara selalu berbuat baik dan rajin ibadah, karena Allah semakin masih ngasih kita kesempatan dan kesehatan, kataku. Bijaksana banget sih Mei, makin suka sama kamu, kata Rio. Ada yang ngakuin perasaannya, goda Nadia ke Rio. Aku menghampiri Bu Maya. Gimana keadaan Bu Maya sekarang, tanyaku. Jauh lebih baik Mei, terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikanmu, ucap Bu Maya. Baik, bagi kebanyakan orang bisa berkomunikasi dengan mereka adalah hal yang luar biasa, tapi percayalah kita menjadi luar biasa karena kita bisa membantu dan menolong orang yang membutuhkan kita. Sekali lagi aku bilang ya, si Mei ini bukan penulis, tapi Mei adalah teman si penulis. Sekian cerita ini, saya tutup dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para pembaca. Maafkan jika ada tulisan yang kurang berkenan. Wassalam. Misteri Desaku. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Dadah.